warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Gender dan Pembangunan. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Anissa Nurfadila dengan NPM 19350 351 6019. Selanjutnya ada Arneta. Perkenalkan, nama saya Arneta Sheila Zevanya dari kelompok 2 dengan NPM 19 350 351 6034. Selanjutnya ada dari Anissa Nurfaradila. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfaradila, anggota kelompok 2 dengan NPM 1935 0351 6049. Selanjutnya ada Anissa Lutfia. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia Dewi dengan NPM 19 350 351 6068. Selanjutnya ada Alex. Perkenalkan, nama saya Alexander Tampu Bolon dengan NPM 1935 0351 6113. Oke, itulah dari perkenalan kelompok kami. Jadi kelompok kami ini mengangkat topik yang akan dibahas yaitu peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga di daerah perkotaan. Lalu setelah ini kita akan mengadakan sesi wawancara dengan narasumber kami yang sudah dihadirkan pada Zoom ini. Pandemi COVID-19 yang telah menjajaki hampir seluruh wilayah di dunia telah menimbulkan banyak dampak dan krisis pada berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh perempuan pekerja, baik itu pada sektor formal maupun informal. Adanya peran ganda yang harus dijalankannya, yang kemudian akan menimbulkan beban kerja bagi para perempuan pekerja. Sejalan dengan hal tersebut, kelompok kami telah mendatangkan narasumber yaitu Ibu Erni, seorang ibu 3 anak yang memiliki usaha ayam goreng. Berikut video wawancara kami bersama Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni, saya seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 3 orang anak, yang satu masih di bangku kuliah, yang kedua di SMK, yang ketiga masih di sekolah dasar. Saya membuka usaha kecil-kecilan berjualan ayam di rumah. Tanya, kira-kira Ibu udah membuka usaha ini berapa lama ya? Hampir 5 tahunan. 5 tahun. Apa sih yang melatar belakangi Ibu untuk memulai usaha ini? Apa mungkin untuk membantu perekonomian keluarga atau Ibu memang hobi berbisnis? Ya, selain hobi bisnis, juga saya ingin menambah perekonomian keluarga. Iya, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Arneta. Pertanyaan selanjutnya mungkin seperti yang udah sekarang kita ketahui ya Bu, kan udah ada pandemi COVID-19 ini yang hampirlah seluruh dunia nih merasakan dampaknya. Nah, kira-kira dampak pandemi ini berpengaruh nggak sih Bu sama usaha yang Ibu jalani sekarang ini? Sangat-sangat berpengaruh ya, karena otomatis pemasukan kita juga berkurang. Iya, betul. Sedangkan beban hidup tuh nambah, harga-harga barang juga mahal, tapi pemasukan kita berkurang. Nah, selain itu Bu, kira-kira selain permasalahan tadi, ada nggak permasalahan-permasalahan lain mungkin yang Ibu rasakan, mungkin entah di rumah itu sendiri, Ibu sebagai ibu rumah tangga dalam menjalani bisnis juga, kira-kira kayak ada hambatan nggak Bu? Untuk hambatan sih banyak ya, soalnya kita jadi berperan ganda benar-benar ini. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, juga saya harus berjualan. Untuk sekarang ini kan anak sekolah itu kan secara online. Otomatis kita sebagai orang tua, sebagai ibu, juga harus mendampingi anak-anak kita dalam belajar jadinya.
Iya, betul, Bu. Selanjutnya mungkin untuk Anissa Lutfiah bisa memberikan pertanyaan lagi. Baik, Ibu. Berarti itu artinya Ibu memiliki peran ganda yang menjadi beban kerja Ibu. Kalau gitu ya, Bu. Nah, Iya. memang dalam masalah pekerjaan domestik itu, Ibu dalam kayak masak, beres-beres rumah, itu tuh Ibu sendiri atau dibantu dengan yang lainnya? Ya, selama ini sih saya tidak pernah memakai asisten rumah tangga. Saya dibantu oleh anak-anak saya untuk menyapu, mengepel, mencuci piring, dibantu oleh anak saya yang pertama dan kedua. Boleh Anissa Nurfal Radila? Berarti untuk pekerjaan rumah masih terbantu ya Bu oleh anak-anak? Masih, alhamdulillah. Terakhir nih Bu, kira-kira apa harapan Ibu untuk perempuan-perempuan yang juga memiliki beban ganda seperti Ibu yang harus bekerja juga, harus mengurus rumah juga, dan anak-anak juga? Kira-kira gimana harapan Ibu untuk mereka? Harapannya sih semoga pandemi cepat berakhir ya, supaya hidup kita normal kembali, supaya apa ya, anak-anak bisa belajar belajar di sekolah seperti semula, terus usaha juga bisa seperti dulu lagi. Ya, jadi iya boleh nih. Untuk ada yang mau ditambahin pertanyaan atau apa ke ibunya? Jadi emang benar ya, sesuai apa yang udah kita ambil, kalau misalkan perempuan tuh, apalagi ibu rumah tangga, sebenarnya mempunyai pekerjaan yang lebih berat dari laki-laki. Di samping harus mengurusi rumah tangganya, pekerjaan rumah, terus juga berjualan jika ada yang mempunyai usaha. Apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini, anak-anaknya pada di rumah, jadi otomatis ya mereka juga ikut belajar lagi gitu, membantu anak-anaknya bersekolah di rumah. Pesan dari Ibu Erni buat kita, mungkin kita jangan terbawa suasana dengan kondisi kita yang di rumah ini malah jadi males-malesan atau tidur-tiduran aja di rumah. Kita juga mungkin sebagai anak bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu Erni, saya berterima kasih bersama teman-teman telah mau meluangkan waktu untuk kami bersama-sama berdiskusi, biar tadi yang Ibu sampaikan kepada kami juga untuk memenuhi tugas kami, semuanya dapat berjalan lancar. Terima kasih, Ibu. Beban ganda merupakan partisipasi perempuan dalam bentuk peran tradisi dan transisi. Peran tradisi di mana perempuan memiliki peran sebagai seorang istri, ibu, serta pengelola rumah tangga. Sedangkan peran transisi ialah di mana perempuan berperan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, serta oknum penggerak pembangunan. Pada peran transisi di mana perempuan berperan sebagai tenaga kerja, artinya perempuan turut ikut mencari nafkah untuk keluarganya, dengan berdasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Seperti halnya Ibu Erni yang membuka usaha ayam goreng, yang sejalan dengan hal itu, di masa pandemi ini Ibu Erni jadi memiliki beban ganda ini, di mana satu sisi beliau harus menjalankan usahanya dan di sisi lain beliau harus tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu, yang harus membantu anaknya dalam pembelajaran daring dan mengerjakan pekerjaan domestik, walaupun dalam pekerjaan domestik telah dibantu oleh kedua anaknya. Solusi untuk meringankan atau bahkan menghilangkan beban ganda yang dialami perempuan adalah dengan menerapkan konsep berbagi peran dalam kehidupan berumah tangga. Berbagai peran yang dimaksud bukan sekedar suami membantu pekerjaan istri ketika istri berada di rumah. Akan tetapi, suami berkomitmen untuk menggantikan peran istri ketika istri sedang berada di luar rumah. Hal ini juga harus dibarengi dengan sikap percaya dan menghargai dari para istri, saling mensupport antar suami dan juga anak-anaknya. Jadi, pekerjaan rumah juga bisa dilakukan oleh anak-anak untuk meringankan beban orang tua, atau dengan membantu berjualan seperti narasumber kita.
Tak dapat dipungkiri bahwa dalam mengawali suatu pekerjaan baru memerlukan proses pembelajaran yang tidak singkat. Sama halnya ketika suami mulai berkomitmen untuk berbagi peran dalam pekerjaan domestik, istrilah yang menjadi motivator, pendukung, dan mentor suami. Dengan demikian, berbagi peran menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan beban ganda yang dipikul perempuan. Kesimpulan, dari apa yang sudah kita bahas di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga juga dibarengi oleh kodrat mereka sebagai ibu rumah tangga. Karena tradisi budaya yang sudah sangat kental di Indonesia membuat perempuan sudah menjadi hukum alamnya bahwa harus menjadi ibu rumah tangga dan yang bekerja adalah suaminya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, pekerjaan perempuan itu lebih berat dan juga lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki peran ganda yang dimana harus menjadi ibu rumah tangga, sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara membuka usaha kecil. Mereka melakukan hal tersebut karena ingin menambah penghasilan. Karena biaya hidup semakin tinggi dan juga kebutuhan hidup semakin banyak. Maka dari itu, perempuan adalah sosok yang sebenarnya melakukan pembangunan secara mandiri dengan peran alamiah yang dijalaninya.